Halo sobat-sobat pertanian, tahukah kamu mengenai fitohormon auksin? Yang mana fitohormon auksin ini merupakan salah satu zat pengatur tumbuh dari tanaman. Di sini, di dalam video yang telah dibuat oleh saya sendiri yaitu Muhammad Tarik Syahputra, Lismawati, dan juga Artika Cynthia akan menjelaskan tentang apa itu fitohormon auksin. Jadi, fitohormon adalah konsep zat pengatur tumbuh yang diawali dengan konsep hormon tanaman. Hormon tanaman adalah senyawa-senyawa organik tanaman yang dalam konsentrasi rendah mempengaruhi proses-proses fisiologis. Proses-proses fisiologis ini terutama tentang proses pertumbuhan, diferensiasi, dan juga perkembangan tanaman. Proses-proses lain seperti pengenalan tanaman, pembukaan stomata, translokasi, dan serapan hara dipengaruhi oleh hormon tanaman. Hormon tanaman kadang-kadang juga disebut fitohormon, tetapi istilah ini jarang digunakan. Istilah hormon berasal dari bahasa Girika yang berarti pembawa pesan kimiawi atau chemical messenger yang mula-mula dipergunakan pada fisiologi hewan. Dengan berkembangnya pengetahuan biokimia dan dengan majunya industri kimia, maka ditemukan banyak senyawa-senyawa yang mempunyai pengaruh fisiologis yang serupa dengan hormon tanaman. Senyawa-senyawa sintetik ini pada umumnya dikenal dengan nama zat pengatur tumbuh tanaman atau ZPT yang merupakan singkatan dari Plant Growth Regulator. Yang kedua ada pengertian dari auksin. Auksin merupakan salah satu hormon pada tumbuhan yang banyak diproduksi pada bagian tumbuhan yang masih aktif membelah. Auksin berfungsi dalam proses pembelahan, pembesaran, dan diferensiasi sel. Naphthalene acetic acid atau NAA sebagai salah satu jenis dari hormon auksin sintesis. Auksin dapat mempengaruhi pembentukan besarnya akar tergantung konsentrasi yang diberikan auksin disintesis pada bagian batang dan akar atau lebih tepatnya pada meristem tunas apical. Lalu ada jenis-jenis auksin. Yang pertama itu indol acetic acid atau IAA, yang kedua indol batric acid atau IBA, yang ketiga ada naphthalene acetic acid atau NAA, yang keempat itu 2,4 diklorophenoxy acetic acid 2,4D. Peranan auksin. Yang pertama, auksin di dalam perpanjangan sel. Meristem tunas apikal adalah tempat utama sintesis auksin. Pada saat auksin bergerak dari ujung tunas ke bawah ke daerah perpanjangan sel, maka hormon auksin menstimulasi pertumbuhan sel, mungkin dengan mengikat reseptor yang dibangun dalam membran plasma. Auksin akan menstimulasi pertumbuhan hanya pada kisaran konsentrasi tertentu, yaitu antara 10-8 m sampai 10-4 m. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, auksin akan menghambat perpanjangan sel, mungkin dengan menginduksi produksi etilen, yaitu satu hormon yang pada umumnya berperan sebagai inhibitor pada perpanjangan sel. Berdasarkan suatu hipotesis yang disebut hipotesis pertumbuhan asam, pemompaan proton membran plasma memegang peranan utama dalam respon pertumbuhan sel terhadap auksin. Daerah perpanjangan tunas, auksin menstimulasi pemompaan proton membran plasma, dan dalam beberapa menit, auksin akan meningkatkan potensial membran atau tekanan melewati membran dan menurunkan pH di dalam dinding sel. Pengasaman dinding sel ini akan mengaktifkan enzim yang disebut ekspansin yang memecah ikatan hidrogen antara mikrofibril selulose dan melonggarkan struktur dinding sel. Ekspansin dapat melemahkan integritas kertas saring yang dibuat dari selulose murni. Penambahan potensial membran akan meningkatkan pengambilan ion ke dalam dinding sel, yang menyebabkan pengambilan air secara osmosis. Pengambilan air bersama dengan penambahan plasiditas dinding sel memungkinkan untuk memanjang. Auksin juga mengubah ekspresi gen secara cepat, yang menyebabkan sel dalam daerah perpanjangan memproduksi protein baru dalam jangka waktu beberapa menit. Beberapa protein merupakan faktor transkripsi yang secara menekan ataupun mengaktifkan ekspresi gen lainnya. Untuk pertumbuhan selanjutnya, setelah dorongan awal ini, sel akan membuat lagi sitoplasma dan bahan dinding sel. Auksin juga menstimulasi respon pertumbuhan selanjutnya. Yang kedua, auksin dalam pembentukan akar lateral dan akar adventif.
Auksin digunakan secara komersial di dalam perbanyakan vegetatif tumbuhan melalui stek. Suatu potongan daun maupun suatu potongan batang yang diberi serbuk pengakaran yang mengandung auksin seringkali menyebabkan terbentuknya akar adventif dekat permukaan potongan tadi. Auksin juga terlibat di dalam perbentukan percabangan akar. Beberapa peneliti menemukan bahwa dalam mutan Arabidopsis yang memperlihatkan perbanyakan akar lateral yang ekstrim ternyata mengandung auksin dengan konsentrasi 17 kali lipat dari konsentrasi yang normal. Yang ketiga, auksin sebagai herbisida. Auksin sintetis seperti halnya 2,4-dinitrofenol atau 2,4-D digunakan secara meluas sebagai herbisida tumbuhan. Pada monocotyledon, misalnya jagung dan rumput lainnya, dapat dengan cepat menginaktifkan auksin sintetik ini. Tetapi pada dicotyledon tidak terjadi, bahkan tanamannya mati karena terlalu banyak dosis hormonalnya. Menyemprot beberapa tumbuhan serelia ataupun padang rumput dengan 2,4-D akan mengeliminir gulma berdaun lebar seperti dandelion. Dan yang keempat yaitu efek lainnya dari auksin. Selain untuk menstimulasi perpanjangan sel dalam pertumbuhan primer, auksin juga mempengaruhi pertumbuhan sekunder, termasuk pembelahan sel di dalam kambium pembuluh dan dengan mempengaruhi diferensiasi xilem sekunder. Biji yang sedang berkembang mensintesis auksin untuk dapat meningkatkan pertumbuhan buah di dalam tumbuhan. Auksin sintetik yang disemprotkan ke dalam tanaman tomat, anggur akan menginduksi perkembangan buah tanpa memerlukan polinasi. Hal ini memungkinkan untuk menghasilkan tomat tanpa biji melalui substitusi auksin sintetik pada auksin yang disintetis secara normal pada biji yang sedang berkembang. Dan yang selanjutnya yaitu contoh penelitian. Leovisi, Castono, dan Putra pada tahun 2014 menjelaskan hasil penelitiannya bahwa auksin memberikan dampak terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, bobot segar akar, diameter batang, jumlah daun, bobot segar total, bobot segar tajuk, bobot kering tajuk, bobot kering akar, bobot kering total, luas daun, dan volume akar tebu. Penelitian yang dilakukan oleh Alprian dan Karyawati pada tahun 2014 menyatakan bahwa perlakuan konsentrasi auksin memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, luas daun, panjang akar, dan berat kering akar pada tanaman tebu atau Saccharum officinarum. Auksin memberikan pengaruh ppd tinggi tanaman tebu pada umur pengamatan 10 minggu setelah tanaman atau MST dengan perendaman pada konsentrasi auksin 200 ppm. Tinggi tidak terlalu berbeda dengan konsentrasi 100 ppm. Kemudian, pada diameter batang berpengaruh pada pemberian konsentrasi auksin 100 ppm, serta tidak berbeda jauh dari konsentrasi 200 ppm. Hal yang sama juga terjadi pada pengamatan jumlah daun, panjang akar, dan berat kering akar. Adapun untuk luas daun, yaitu perendaman bibit tebu dengan auksin pada durasi 60 menit menghasilkan luas daun yang terluas.